Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Gak ngerti lagi dah gua, apa sih yang ada di pikiran para buzzer itu? Dari pertama ada aksi solidaritas untuk Palestina, mereka nyinyir. Lu ngapain sih bela-bela Palestina? Di negeri kita sendiri lagi banyak konflik, ngapain sih lu nyumbang-nyumbang Palestina? Negara kita juga butuh kok, lagi butuh, apalagi kesusahan dan lain bla 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 dan lain-lain. Di mana sih rasa simpati mereka itu? Nyumbang kagak, nyinyir iya. Nah, setelah aksi nyinyir mereka itu gagal, malah memfitnah, uang donasinya digelapin, ya kan? Kurang hebat apa lagi coba mereka, guys. Nah, jadi itu topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai fitnah yang buzzer sebarkan kepada Ustadz Adi Hidayat. Jadi stay tune terus, tonton video sampai selesai. Nah, jadi kronologisnya begini guys. Pada tanggal 16 Mei 2021, Ustadz Adi Hidayat itu menggalang dana untuk kemanusiaan di Palestina. Dari mulai tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei itu terkumpul sebanyak 30 miliar. Nah, 30 miliar ini kemudian Ustadz Adi Hidayat menggelar kongres dan diserahkan langsung kepada MUI sebagai perwakilan yang diterima langsung oleh Dubes Palestina untuk Indonesia. Nah, namun yang jadi permasalahannya adalah banyak sekali fitnah karena uang donasi tersebut. Nah, lewat akun media sosialnya, seorang yang mempunyai akun Ekokun tadi, dia mencuit, alhamdulillah terkumpul 60 miliar, disalurkan 14 miliar. Nah, kemudian ada lagi dari Guntur Romli, nih, ini udah jelas-jelas fitnah banget nih. Dan kemudian banyak lagi yang yaitu dari mereka itu, dari golongan buzzer itu. Mereka itu memang kelompok pemecah belah bangsa. Bisanya hanya memfitnah. Nah, jadi kronologis kan Ustadz Adi Hidayat menyalurkan donasi itu lewat MUI sebesar 14,35 miliar. Diserahkan langsung ke Dubes Palestina di Indonesia, yaitu Zuhair Al-Sun, dan 5 miliar sisanya disalurkan untuk mendukung pendidikan di Palestina. Jadi sebenarnya kalau orang itu memang mau tabayun ya, coba klarifikasi dulu, ini Ustadz kenapa yang terkumpul 30 miliar tapi yang disalurkan hanya 14,35 miliar gitu. Padahal Ustadz Adi juga menjelaskan bahwa penyaluran dana ini dibagi dalam 3 termin gitu. Yang pertama itu untuk via International Networking for Humanitarian sebesar 10,2 miliar, yaitu untuk kebutuhan darurat di Gaza. Kemudian yang kedua via Dubes Palestina sebesar 14,35 miliar itu, yang diserahkan kepada MUI sebagai perwakilan dari Indonesia dan diterima langsung oleh Dubes Palestina sendiri. Nah, dan yang ketiga yaitu disalurkan donasinya sebanyak 5,5 miliar melalui bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk pendidikan SDM Palestina. Nah, jadi sebenarnya itu guys, yang 30 miliar itu sama sekali tidak ada masuk ke kantong Ustadz Adi Hidayat, dan beliau sendiri sudah klarifikasi di channel YouTube-nya beliau gitu. Nah, para buzzer ini memang sengaja menjatuhkan nama Ustadz Adi Hidayat ini. Ya nggak tahu tujuan mereka apa ya. Yang jelas dari tweet-tweet mereka ini nih, yang jelas-jelas mereka sudah memfitnah. Dan ini Ustadz Adi Hidayat sendiri sudah menjelaskan bahwa ini akan dibawa ke ranah hukum dan tidak ada materai. Jadi mari kita berdoa semoga para Yahudi pesek ini mendapatkan apa yang telah mereka perbuat. Mereka harus kasih pelajaran supaya mereka jerak gitu. Mereka itu mereka tetap saudara-saudara kita sebangsa gitu, tapi dia tidak seperti itu gitu. Cara mereka memperlakukan
kami sebagai umat muslim itu sungguh di luar adab gitu. Mereka telah memfitnah Ustadz Adi Hidayat yang kita tahu beliau itu siapa gitu. Dan ingat, daging ulama itu beracun loh. Jadi hati-hati ya buat kalian para pemfitnah para ulama itu, hati-hati, hidup kalian tidak akan tenang. Dan kami di sini akan berjuang. Saya sendiri akan berdoa untuk perjuangan Ustadz Adi Hidayat supaya mendapatkan keadilan gitu. Mereka itu seolah-olah kebal hukum. Ya sebut saja teman mereka itu kan ada si Denny Siregar itu udah berapa kali dilaporkan ke polisi dan sampai sekarang dia tetap hidup kok, tetap nyaman gitu. Seolah-olah mereka dilindungi gitu oleh kakak pembina ya sebutannya itu. Coba dicek deh di media sosial, banyak sekali laporan yang dilakukan oleh masyarakat Tasikmalaya karena fitnah dari si Denny Siregar tersebut. Nah, namun sampai saat ini proses hukum si Denny Siregar itu tetap berkeliaran, tetap bebas gitu. Nggak ada, ya nggak tahu, mungkin sampai di mana proses hukumnya juga kita nggak tahu. Nah ini lagi nih, ada Eko Puntadi, ada Guntur Romli, ada Armando, yaitu sekolah semuanya. Dan itu yang fitnah Ustadz Adi Hidayat. Semoga mereka mendapat ganjarannya. Kita bantu doa, kita dukung Ustadz Adi Hidayat, kita support beliau supaya menegakkan hukum. Ini demi menegakkan hukum ya. Nah, kembali ke bantuan donasi Ustadz Adi Hidayat ini, bahwa seperti yang beliau klarifikasi di media sosial, di channel YouTube-nya beliau, penyaluran itu memang dibagi dalam 3 termin gitu. Dan yang di publish yang dikutip oleh para buzzer ini ya memang hanya yang dilihat ketika diserahkan kepada MUI. Nah, itu yang jadi senjata mereka untuk menfitnah itu. Di MUI ya memang Ustadz Adi Hidayat menyerahkan ke MUI cuma 14,35 miliar itu. Tapi kan ada termin kedua, ada termin ketiganya juga gitu. Mereka tidak melihat ke situ. Dan memang tujuan mereka hanya memfitnah. Ya semoga dengan kasus ini mereka akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Mereka akan mendapatkan pelajaran bahwa kita sebagai anak bangsa yang bermoral gitu, hendaknya mereka mendapatkan adab gitu. Apalagi ini kepada ulama ya, orang yang berilmu ini. Oke guys, jadi itu ya sebenarnya yang terjadi. Dan sekali lagi mari kita dukung perjuangan Ustadz Adi Hidayat, dan kita doakan semoga beliau tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga mendapatkan keadilan di negeri kita tercinta ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.